Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk seluruh pemirsa channel Sehat Bersama. Saya doakan semoga Bapak, Ibu, dan seluruh sahabat sehat bersama selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat jasmani, sehat rohani, dan diberikan umur yang panjang serta penuh keberkahan. Saya, Dr. Bambang Prayoga, dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, hari ini hadir dengan satu pesan yang sangat penting, sangat mendesak, dan bisa jadi menyelamatkan hidup Anda atau orang yang Anda sayangi. Jika saat ini Anda sedang menikmati buah-buahan sambil menonton video ini, tolong berhenti sejenak dan simak baik-baik apa yang akan saya sampaikan. Karena informasi yang akan Anda dengarkan bukan hanya hasil dari buku atau teori, tapi berasal dari pengalaman klinis saya selama 15 tahun di bagian nefrologi, menangani pasien-pasien dengan kerusakan ginjal, dari ringan hingga berat, bahkan sampai harus menjalani cuci darah seumur hidup. Tahukah Anda bahwa makan buah tidak selalu berarti sehat? Ya, ini memang terdengar mengejutkan. Sebagian besar dari kita sejak kecil diajarkan bahwa buah-buahan adalah makanan yang paling aman, paling bergizi, dan tidak ada efek samping. Tetapi sayangnya, tidak semua buah cocok untuk semua orang. Terutama bagi Anda yang memiliki masalah dengan fungsi ginjal, atau sedang berisiko mengalami gangguan ginjal, pilihan buah yang salah bisa menjadi bencana diam-diam yang mengintai dari balik manisnya rasa buah tersebut. Saya ulangi agar lebih jelas. Tidak semua buah baik untuk ginjal Anda. Bahkan, ada buah-buahan tertentu yang jika dikonsumsi secara berlebihan atau dengan cara yang keliru, justru bisa mempercepat kerusakan ginjal. Dan yang lebih menakutkan lagi, banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka telah melakukannya setiap hari selama bertahun-tahun. Sampai akhirnya tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Dan ketika itu terjadi, penyesalan sudah datang terlambat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah pasien cuci darah atau hemodialisis terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun terakhir, jumlah pasien yang harus menjalani terapi cuci darah di Indonesia tercatat lebih dari 132.000 orang. Angka ini bukan hanya sekadar statistik. Di balik setiap angka itu, ada seorang ayah, seorang ibu, seorang kakek, seorang nenek yang harus berjuang hidup dengan ginjal yang tidak lagi bekerja seperti semula. Selama saya bekerja di rumah sakit, hampir setiap pekan saya bertemu dengan pasien baru yang datang dengan keluhan nyeri pinggang, bengkak di kaki, tekanan darah tinggi, atau urin yang berbuih. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, ditemukan bahwa fungsi ginjal mereka sudah menurun drastis. Dan saat kami telusuri lebih jauh, banyak dari mereka memiliki satu kesamaan. Mereka rajin mengonsumsi buah, tetapi tidak tahu mana yang boleh dan mana yang sebaiknya dihindari. Contohnya, beberapa waktu lalu saya menangani seorang pasien bernama Pak Budi Santoso dari Medan, seorang pedagang buah yang rajin makan anggur setiap hari karena mengira buah itu sehat. Ternyata, fungsi ginjalnya menurun drastis karena konsumsi anggur yang berlebihan. Atau Ibu Dewi Kartika dari Bandung yang setiap musim leci bisa makan 1 kilogram leci per hari dan akhirnya mengalami batu ginjal dan kadar asam urat tinggi. Semua itu bukan karena buahnya buruk, tetapi karena dikonsumsi dalam kondisi tubuh yang tidak siap. Oleh karena itu, melalui video ini, saya akan berbagi secara tuntas mengenai 3 jenis buah yang sangat baik untuk menjaga kesehatan ginjal, dan 3 jenis buah yang justru bisa merusak ginjal jika dikonsumsi tanpa aturan. Tidak hanya itu, saya juga akan membagikan panduan cara makan buah yang benar agar ginjal Anda tetap sehat. Ini bukan teori kosong. Setiap saran yang akan saya berikan hari ini merupakan hasil dari pengalaman nyata saya menangani ribuan pasien, serta berdasarkan penelitian ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Saya tidak ingin Anda atau keluarga Anda menjadi bagian dari statistik pasien gagal ginjal di Indonesia. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk menyimak video ini sampai selesai. Karena jika Anda hanya menonton setengahnya, Anda mungkin akan melewatkan satu informasi penting yang bisa menjadi titik balik kesehatan ginjal Anda. Dan jika Anda merasa informasi ini berguna, tolong ketik angka 1 di kolom komentar. Jika belum yakin, ketik angka 0. Dengan begitu saya tahu seberapa besar perhatian masyarakat terhadap topik yang sangat penting ini. Satu hal yang selalu saya tekankan kepada pasien saya adalah bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Tidak ada satupun terapi cuci darah yang bisa mengembalikan ginjal menjadi seperti semula. Namun, dengan pola makan yang tepat, gaya hidup yang sehat, dan pemilihan buah yang bijak, kita bisa memperlambat kerusakan ginjal bahkan menjaga fungsi ginjal tetap optimal hingga usia lanjut. Channel ini, Sehat Bersama, hadir bukan hanya untuk membagikan teori, tetapi untuk membagikan pengalaman nyata yang bisa langsung Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Saya ingin Anda sehat. Saya ingin keluarga Anda terhindar dari penderitaan akibat ginjal yang rusak. Dan saya ingin Anda menjadi bagian dari masyarakat yang sadar gizi dan bijak memilih asupan harian. Dalam bab-bab berikutnya, kita akan bahas satu persatu buah pelindung ginjal beserta manfaat ilmiahnya, testimoni pasien, hingga cara penyajian yang benar. Kita juga akan bongkar buah-buah yang ternyata bisa menjadi perusak dalam diam, termasuk anggur, leci, dan pisang. Di akhir, saya akan berikan panduan praktis mengenai asupan air dan garam yang sering disalahpahami banyak orang, termasuk mitos-mitos yang masih dipercaya hingga hari ini. Jadi, jangan kemana-mana. Siapkan catatan, ajak anggota keluarga Anda untuk ikut menonton, dan mari kita bersama-sama menjaga ginjal tetap sehat, kuat, dan bekerja optimal sampai usia lanjut. Sahabat sehat bersama yang saya hormati. Setelah kita memahami bersama bahwa tidak semua buah itu aman bagi ginjal, kini saatnya kita mulai membahas jenis-jenis buah yang justru menjadi pelindung utama bagi ginjal kita. Dan yang pertama akan kita bahas adalah buah kecil berwarna merah tua yang mungkin belum terlalu umum di Indonesia, namun memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan ginjal. Buah ini adalah cranberry. Cranberry dikenal luas di negara-negara barat sebagai buah yang memiliki manfaat besar dalam menjaga saluran kemih tetap bersih dan mencegah infeksi. Namun tahukah Anda, sahabat, bahwa cranberry juga sangat efektif dalam melindungi ginjal dari kerusakan kronis? Ini bukan hanya klaim semata, tetapi telah dibuktikan oleh banyak penelitian medis, dan juga pengalaman saya selama bertahun-tahun menangani pasien di klinik nefrologi. Saya akan mulai dengan sebuah kisah nyata dari pasien saya, Ibu Sari Wulandari, seorang wanita berusia 65 tahun dari Surabaya. Sekitar 3 tahun yang lalu, beliau datang ke klinik saya dengan keluhan sering lelah, kaki bengkak ringan, dan hasil tes laboratorium menunjukkan adanya protein dalam urin serta penurunan fungsi ginjal yang cukup mencemaskan. Beliau sangat panik dan bertanya dengan penuh harap, "Dokter, masih bisa sembuh tidak ginjal saya?" Saya menjelaskan bahwa jika kita segera melakukan perubahan dalam pola makan dan gaya hidup, masih ada harapan besar untuk menstabilkan kondisi ginjalnya. Salah satu intervensi sederhana yang saya sarankan adalah konsumsi jus cranberry tanpa tambahan gula. 1 gelas kecil sekitar 150 ml setiap hari. Beliau mengikuti saran ini dengan disiplin tinggi. 6 bulan kemudian, ketika kontrol ulang dilakukan, hasilnya sungguh menggembirakan. Kadar protein dalam urin beliau menurun signifikan, tekanan darah lebih stabil, dan angka fungsi ginjal yang sebelumnya menurun kini menunjukkan perbaikan. Inilah contoh nyata bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar, asal dilakukan dengan tepat dan konsisten. Sahabat sehat bersama, mari kita bahas alasan ilmiah mengapa cranberry begitu hebat dalam melindungi ginjal kita. Pertama, cranberry sangat kaya akan antosianin. Ini adalah senyawa antioksidan kuat yang mampu melindungi sel-sel ginjal dari kerusakan akibat stres oksidatif. Bayangkan ginjal kita seperti saringan air yang bekerja tanpa henti setiap hari. Seiring bertambahnya usia dan paparan zat-zat beracun dari makanan dan minuman, saringan ini bisa aus dan bocor. Antosianin dalam cranberry bertindak seperti lapisan pelindung tambahan yang menjaga agar saringan ginjal tetap kuat dan tidak cepat rusak. Kedua, cranberry memiliki efek antibakteri alami yang sangat baik. Ini terutama penting bagi sahabat-sahabat perempuan yang sering mengalami infeksi saluran kemih. Cranberry mengandung proantosianidin tipe A yang bisa mencegah bakteri, terutama Escherichia coli, menempel di dinding saluran kemih. Tanpa tempat menempel, bakteri akan ikut keluar bersama urin dan tidak sempat berkembang biak. Dengan demikian, risiko infeksi saluran kemih menurun drastis, dan ini tentu berdampak langsung dalam menjaga kesehatan ginjal, karena infeksi berulang bisa merusak jaringan ginjal secara bertahap. Ketiga, cranberry terbukti mampu menurunkan kadar protein dalam urin. Ini sangat penting karena proteinuria atau kelebihan protein dalam urin adalah salah satu tanda awal penyakit ginjal kronis. Ketika ginjal rusak, filter yang seharusnya menahan protein malah bocor, dan protein keluar melalui urin. Konsumsi cranberry secara rutin terbukti bisa membantu menutup kebocoran ini dan menjaga integritas filter ginjal. Lalu, bagaimana cara konsumsi cranberry yang benar dan aman? Ada 2 cara utama yang bisa sahabat lakukan. Pertama, dengan meminum jus cranberry murni tanpa tambahan gula. Takaran yang disarankan adalah sekitar 150 ml per hari, diminum pada pagi atau siang hari. Hindari jus cranberry kemasan yang sudah ditambahkan gula atau perasa buatan, karena justru akan membebani ginjal. Kedua, sahabat bisa mengonsumsi cranberry segar atau kering tanpa gula, sekitar 1 genggam kecil per hari.
Cranberry kering biasanya lebih mudah ditemukan di swalayan besar atau toko bahan makanan impor. Jika tidak ada, jus cranberry asli bisa dibeli melalui toko daring dengan catatan pilih yang benar-benar murni tanpa pemanis tambahan. Tentu saja, sahabat perlu menyesuaikan konsumsi dengan kondisi kesehatan masing-masing. Jika Anda memiliki gangguan lambung, sebaiknya konsumsi cranberry dilakukan setelah makan agar tidak menyebabkan iritasi. Dan jika Anda sedang menjalani pengobatan tertentu, pastikan untuk berkonsultasi dahulu dengan dokter sebelum menambahkan cranberry dalam diet harian. Meskipun di Indonesia buah ini belum sepopuler apel atau pisang, bukan berarti kita tidak bisa memanfaatkannya. Justru karena manfaatnya begitu besar, sudah saatnya kita memperkenalkan cranberry dalam menu harian, terutama bagi sahabat sehat bersama yang memiliki riwayat hipertensi, diabetes, atau keluhan ginjal ringan. Langkah kecil ini bisa menjadi pelindung besar bagi masa depan ginjal Anda. Selain manfaat langsung terhadap ginjal, cranberry juga mendukung kesehatan secara umum. Buah ini rendah kalori, kaya vitamin C, serta dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan meningkatkan kekebalan tubuh. Dengan segala manfaat ini, tak heran jika cranberry dijuluki sebagai superfood oleh banyak ahli gizi di dunia. Sahabat sehat bersama, pesan saya jelas. Jangan tunggu ginjal rusak dulu baru panik mencari solusi. Mencegah selalu lebih baik. Dengan mengonsumsi cranberry secara teratur, Anda telah melakukan salah satu langkah terbaik dalam menjaga ginjal tetap sehat dan terhindar dari risiko gagal ginjal. Di bab berikutnya, kita akan bahas buah yang sebaliknya. Buah yang selama ini dianggap sehat dan bergizi tinggi, namun ternyata menyimpan bahaya tersembunyi bagi ginjal, terutama jika dikonsumsi berlebihan atau oleh penderita diabetes. Dan buah ini sangat populer di Indonesia, bahkan mungkin ada di kulkas rumah Anda saat ini. Jadi tetaplah bersama kami di channel Sehat Bersama. Siapkan diri Anda, karena informasi selanjutnya akan membuka mata dan mungkin akan membuat Anda berpikir dua kali sebelum menyantap buah tersebut. Sahabat sehat bersama yang saya hormati, setelah kita mengenal cranberry sebagai buah pelindung ginjal yang sangat kuat, sekarang saatnya kita membahas sisi lainnya. Sebuah fakta yang tidak banyak diketahui orang, yaitu bahwa ada buah-buahan tertentu yang meskipun terlihat sehat dan bergizi, justru dapat merusak ginjal, terutama jika dikonsumsi oleh orang yang sudah memiliki gangguan fungsi ginjal atau diabetes. Dan salah satu buah yang paling sering saya temukan menjadi penyebab tersembunyi dari kerusakan ginjal pasien saya adalah anggur. Saya tahu mungkin banyak dari sahabat yang terkejut. Anggur selama ini dikenal sebagai buah yang mewah, manis, dan penuh nutrisi. Banyak orang memilihnya sebagai camilan sehat, diberikan kepada anak-anak, bahkan sering digunakan dalam diet sehat. Tapi izinkan saya menjelaskan berdasarkan pengalaman nyata yang saya temui di lapangan, dan dari data klinis yang sudah saya kumpulkan selama bertahun-tahun. Beberapa tahun lalu, saya menangani seorang pasien bernama Pak Budi Santoso, berusia 62 tahun, seorang pedagang buah di Medan. Beliau datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah, bengkak di kaki, dan sering buang air kecil di malam hari. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya cukup mengkhawatirkan. Gula darahnya tinggi, tekanan darah juga tidak terkontrol, dan fungsi ginjalnya mulai menurun. Saat saya tanyakan kebiasaannya, beliau menjawab dengan percaya diri, "Saya tidak makan yang aneh-aneh, Dok. Saya justru rajin makan buah, terutama anggur." Beliau mengaku bisa menghabiskan 1 hingga 2 kilogram anggur setiap hari karena mengira itu menyehatkan. Sahabat sehat bersama, inilah kesalahan yang sangat sering saya temui. Banyak orang yang berpikir bahwa semakin manis buahnya, maka semakin sehat. Padahal, justru kandungan gula yang tinggi dalam buah tertentu bisa menjadi pemicu masalah serius, apalagi jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan oleh orang dengan risiko gangguan ginjal. Mari kita bahas satu persatu alasan mengapa anggur, meskipun kaya nutrisi, bisa menjadi perusak ginjal diam-diam bagi kelompok tertentu. Pertama, anggur mengandung fruktosa dalam jumlah yang sangat tinggi. Fruktosa adalah jenis gula alami yang bisa meningkatkan kadar asam urat dan memperburuk kondisi metabolisme tubuh. Dalam satu tandan anggur ukuran sedang, kandungan fruktosanya bisa setara dengan 1 gelas penuh minuman manis seperti bubble tea yang ditambah beberapa sendok gula. Bayangkan jika sahabat mengonsumsi 2 tandan per hari. Itu artinya tubuh menerima lonjakan gula yang sangat besar. Gula ini akan diproses oleh tubuh dan jika tidak digunakan sebagai energi, akan disimpan dalam bentuk lemak dan menumpuk di dalam pembuluh darah dan organ, termasuk ginjal. Kedua, gula darah yang terus-menerus tinggi akibat konsumsi fruktosa berlebihan akan menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil di dalam ginjal. Dalam dunia medis,
Kondisi ini disebut nefropati diabetik, yaitu kerusakan jaringan ginjal yang disebabkan oleh kadar gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang. Dan sayangnya, kerusakan ini bersifat progresif dan seringkali tidak menimbulkan gejala di tahap awal. Ketiga, anggur sangat mudah membuat seseorang ketagihan. Karena teksturnya lembut, rasa manisnya menyenangkan, dan mudah dikunyah, orang bisa makan dalam jumlah besar tanpa sadar. Saya pernah bertemu dengan pasien yang bisa makan 2 kilogram anggur dalam sehari, setiap hari selama bertahun-tahun. Kebiasaan ini jelas menjadi beban berat bagi ginjal. Selain itu, sebagian besar varietas anggur yang beredar di pasaran saat ini telah mengalami rekayasa pertanian agar semakin manis dan tahan lama. Ini berarti kadar gulanya bisa jauh lebih tinggi dibanding anggur liar atau varietas lama. Hal ini tentu membuat risiko terhadap ginjal semakin besar, terutama jika dikonsumsi oleh lansia atau penderita diabetes yang ginjalnya sudah bekerja lebih keras dari biasanya. Jadi, apa yang bisa sahabat sehat bersama lakukan jika sudah terbiasa makan anggur? Saran saya sederhana namun penting. Jika Anda benar-benar menyukai anggur, maka batasilah konsumsinya. Jangan lebih dari 10 butir per hari. Itu pun sebaiknya dimakan setelah makan utama, bukan dalam kondisi perut kosong. Mengonsumsi anggur setelah makan akan memperlambat penyerapan gulanya dan menurunkan lonjakan gula darah secara drastis. Dan tentu saja, hindari makan anggur sebagai camilan utama di malam hari, karena di saat malam fungsi metabolisme tubuh juga melambat dan risiko lonjakan gula darah lebih tinggi. Namun, bagi sahabat yang sudah memiliki riwayat diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal, sebaiknya hindari anggur untuk sementara waktu. Fokuslah pada buah-buah yang lebih rendah gula dan lebih aman bagi ginjal, seperti apel, pepaya, dan cranberry yang sudah kita bahas sebelumnya. Jika Anda masih ragu, sebaiknya konsultasikan langsung dengan dokter atau ahli gizi Anda sebelum memasukkan anggur dalam pola makan harian. Sebagai tambahan, penting juga untuk mencermati bentuk olahan anggur. Jus anggur, kismis, atau anggur kaleng memiliki konsentrasi gula yang jauh lebih tinggi dibanding buah segar. Dan sayangnya, produk-produk olahan ini seringkali dikonsumsi tanpa kontrol jumlah, karena dianggap sebagai pengganti buah segar yang praktis. Padahal justru efeknya lebih membahayakan bagi ginjal. Sahabat sehat bersama, saya tidak mengatakan bahwa anggur adalah buah yang buruk untuk semua orang. Tidak. Bagi mereka yang memiliki fungsi ginjal normal dan metabolisme sehat, makan anggur dalam jumlah wajar tidak akan menjadi masalah. Namun, kita harus sadar bahwa tubuh setiap orang berbeda. Dan bagi mereka yang sudah memiliki risiko, anggur bisa menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak dalam bentuk komplikasi serius seperti gagal ginjal. Itulah mengapa edukasi ini saya anggap penting untuk disampaikan. Supaya kita semua lebih bijak dalam memilih apa yang kita makan, dan tidak tertipu oleh persepsi umum yang mengatakan semua buah itu aman. Di bab berikutnya, kita akan kembali ke topik buah pelindung ginjal. Saya akan membahas satu buah yang sangat familiar, sangat mudah didapatkan di pasar-pasar Indonesia, dan telah terbukti secara ilmiah bisa membantu menstabilkan tekanan darah, menurunkan risiko peradangan ginjal, dan menjaga fungsi ginjal tetap optimal. Buah ini juga sering dianggap biasa saja, padahal manfaatnya luar biasa. Kita akan membahas apel, buah yang sederhana tapi menjadi salah satu pelindung ginjal terbaik bagi lansia. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena setiap bab dari video ini dirancang agar bisa menjadi panduan praktis dan terpercaya untuk Anda dan keluarga. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat sehat bersama yang saya hormati. Setelah kita tadi membahas tentang anggur, sebuah buah yang manis tetapi bisa membahayakan ginjal jika tidak dikonsumsi dengan bijak, kini mari kita alihkan perhatian pada salah satu buah yang justru menjadi pelindung bagi ginjal, yaitu apel. Apel adalah salah satu buah yang paling mudah dijumpai di pasar maupun swalayan. Rasanya enak, segar, dan disukai hampir semua kalangan, dari anak-anak hingga lansia. Tetapi lebih dari itu, apel menyimpan manfaat besar yang sering kali diremehkan, terutama dalam menjaga kesehatan ginjal. Saya ingin sahabat semua memahami bahwa tidak harus mencari buah mahal atau impor untuk mendapatkan manfaat besar. Apel yang sederhana, yang mungkin sudah ada di meja makan sahabat sekarang, bisa menjadi garda terdepan untuk memperkuat ginjal Anda. Izinkan saya memulai dengan kisah nyata salah satu pasien saya. Namanya Pak Agus Wijaya, seorang pensiunan guru dari Jakarta, berusia 70 tahun. Sekitar 5 tahun lalu, beliau didiagnosis hipertensi dan mulai mengalami penurunan fungsi ginjal ringan. Beliau adalah tipe pasien yang sangat tekun dan patuh terhadap saran medis. Saat itu,
Saya menyarankan beliau untuk mengubah pola makannya dan menambahkan 1 buah apel setiap hari ke dalam menu hariannya. Apa yang terjadi setelah 2 tahun sungguh menggembirakan. Tekanan darah Pak Agus menjadi jauh lebih stabil. Lebih dari itu, angka fungsi ginjalnya menunjukkan perbaikan yang signifikan jika dibandingkan dengan pasien lain seusianya yang tidak melakukan intervensi serupa. Beliau tetap bisa menjalani aktivitas sehari-hari tanpa keluhan berarti, dan sampai hari ini, beliau masih rajin makan 1 buah apel setiap pagi. Sahabat sehat bersama, mari kita uraikan satu persatu alasan mengapa apel layak disebut sebagai pelindung ginjal. Alasan pertama adalah kandungan serat larut air dalam apel, terutama yang dikenal sebagai pektin. Serat jenis ini bekerja seperti spons dalam sistem pencernaan. Ia menyerap racun, kolesterol jahat, dan zat-zat limbah yang bisa membebani kerja ginjal. Bayangkan seperti kartu Transjakarta yang membantu mengatur lalu lintas penumpang di halte, begitu pula pektin membantu mengatur pembuangan limbah di tubuh kita. Dengan membantu mengurangi beban limbah, maka ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras. Alasan kedua, apel mengandung ion kalium dalam jumlah yang cukup, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kalium adalah salah satu mineral penting yang dibutuhkan tubuh, tetapi bagi penderita gangguan ginjal, kelebihan kalium bisa menjadi masalah besar. Nah, apel adalah buah yang kadar kaliumnya berada di tengah, cukup untuk mendukung fungsi tubuh tetapi tidak berlebihan hingga membahayakan. Ini sangat cocok bagi sahabat yang ingin menjaga tekanan darah dan elektrolit tubuh tetap seimbang tanpa membebani ginjal. Alasan ketiga adalah kekuatan antioksidan alami dalam apel, khususnya senyawa bernama quercetin. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk melawan peradangan dan kerusakan sel, termasuk di area ginjal. Peradangan kronis di ginjal adalah salah satu penyebab utama kerusakan jangka panjang. Dengan mengonsumsi apel secara rutin, kita memberikan perlindungan dari dalam agar jaringan ginjal tidak mudah rusak akibat paparan racun atau proses oksidasi. Alasan keempat yang tidak kalah penting adalah fakta ilmiah dari hasil penelitian panjang yang dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dalam studi jangka panjang selama 20 tahun yang melibatkan ribuan responden, ditemukan bahwa orang yang makan 1 apel setiap hari memiliki risiko terkena penyakit ginjal kronis sekitar 30% lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang tidak rutin mengonsumsi apel. Ini bukan angka kecil. Ini adalah data kuat yang mendukung bahwa kebiasaan kecil dapat memberikan dampak besar jika dilakukan secara konsisten. Sahabat sehat bersama, cara makan apel pun sangat mudah dan praktis. Disarankan untuk makan 1 buah apel ukuran sedang per hari. Waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah di antara waktu makan, seperti 2 jam setelah sarapan atau sebelum makan malam. Mengapa tidak langsung setelah makan? Karena apel bisa membantu proses pencernaan dan penyerapan zat gizi dari makanan sebelumnya. Selain itu, sangat dianjurkan untuk makan apel beserta kulitnya, karena justru di bagian kulitlah terkandung sebagian besar serat dan antioksidan yang penting. Namun pastikan untuk mencuci bersih apel terlebih dahulu dengan air mengalir agar terbebas dari residu pestisida. Bagi sahabat yang memiliki masalah lambung, apel cenderung aman dikonsumsi. Rasa asam pada apel tidak sekuat buah-buahan seperti jeruk atau nanas. Bahkan apel bisa menjadi pilihan camilan sehat bagi penderita MAG. Untuk penderita diabetes pun apel termasuk buah dengan indeks glikemik rendah, artinya tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara drastis, selama dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Saya juga ingin mengingatkan bahwa apel lokal Indonesia tidak kalah hebat dibanding apel impor. Meskipun tampilannya mungkin tidak semulus apel luar negeri, tapi kandungan nutrisinya tetap tinggi, dan yang terpenting, bisa mendukung petani buah lokal kita. Pilih apel yang masih segar, kulit tidak banyak memar, dan hindari yang terlalu lembek atau berbau fermentasi. Sahabat sehat bersama, banyak orang menganggap bahwa untuk menjaga ginjal harus menggunakan suplemen mahal, terapi modern, atau bahkan ramuan yang sulit ditemukan. Padahal, kenyataannya solusi ada di sekitar kita. Dengan kebiasaan sederhana seperti makan 1 apel setiap hari, kita sudah membantu tubuh memperpanjang umur ginjal secara alami. Jadi mulai hari ini, jika sahabat sedang berbelanja sayur atau buah, sisipkan apel dalam daftar belanjaan Anda. Sediakan di rumah, dan biasakan mengonsumsinya setiap hari, terutama bagi lansia yang membutuhkan perlindungan ekstra untuk ginjalnya. Di bab berikutnya, kita akan kembali membahas buah perusak ginjal kedua yang sering dianggap sebagai buah menyegarkan dan favorit banyak orang saat musim panas. Buah ini manis, kecil, dan bisa membuat kita tidak sadar memakannya dalam jumlah banyak. Tapi efeknya terhadap ginjal bisa sangat mengganggu, terutama bagi mereka yang sudah memiliki gangguan metabolik.
Kita akan membahas buah leci. Terus ikuti video edukasi ini hanya di channel Sehat Bersama. Karena satu informasi yang Anda pahami hari ini bisa menjadi penyelamat bukan hanya bagi diri Anda, tetapi juga bagi keluarga Anda tercinta. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat Sehat Bersama yang saya hormati. Pada bab sebelumnya, kita sudah membahas apel sebagai buah pelindung ginjal yang luar biasa. Kini, saatnya kita kembali membahas sisi lain dari buah-buahan. Ada buah yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan sering kita anggap ringan, menyegarkan, dan cocok untuk disantap di siang hari yang panas. Buah itu adalah leci. Leci, atau dalam bahasa Inggris disebut lychee, memiliki cita rasa manis dengan sedikit asam yang menyegarkan. Buah ini kerap dijadikan pelengkap dalam es buah, minuman kaleng, dan sering dijajakan dalam bentuk segar saat musim panen. Sayangnya, meskipun terasa ringan dan menyenangkan, leci termasuk salah satu buah yang sangat perlu diwaspadai oleh orang-orang yang memiliki masalah ginjal, kadar asam urat tinggi, atau risiko pembentukan batu ginjal. Saya akan mulai dengan cerita nyata dari pasien saya, seorang ibu rumah tangga bernama Ibu Dewi Kartika, berusia 66 tahun, yang tinggal di Bandung. Beliau adalah penggemar berat buah leci. Setiap musim leci tiba, beliau bisa mengonsumsi hingga 1 kilogram leci segar dalam sehari. Ibu Dewi mengira bahwa dengan menghindari makanan daging dan hanya makan buah, maka tubuhnya akan tetap sehat. Tetapi ternyata tubuh berkata lain. Suatu hari, beliau datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pinggang, susah buang air kecil, dan rasa nyeri saat buang air kecil yang sangat mengganggu. Setelah diperiksa, hasil tes menunjukkan adanya batu ginjal dan kadar asam urat yang tinggi. Yang lebih mengejutkan, fungsi ginjalnya juga mulai terganggu. Ketika saya telusuri lebih dalam, ternyata tidak ada konsumsi protein hewani berlebih atau riwayat penyakit lain yang serius. Yang mencolok hanyalah satu, kebiasaan mengonsumsi leci dalam jumlah besar setiap hari. Sahabat Sehat Bersama, dari pengalaman klinis ini dan banyak kasus serupa, saya menyimpulkan bahwa leci bisa menjadi pemicu serius gangguan ginjal, terutama jika dikonsumsi berlebihan. Mari kita bahas secara ilmiah mengapa leci yang tampak polos dan menyegarkan itu bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatan ginjal. Pertama, leci mengandung fruktosa dalam kadar yang sangat tinggi. Fruktosa adalah gula alami yang, ketika dicerna oleh tubuh, akan menghasilkan senyawa sisa berupa asam urat. Ini berarti semakin banyak fruktosa yang dikonsumsi, semakin besar pula produksi asam urat dalam tubuh. Bagi sebagian orang yang memiliki metabolisme normal, hal ini mungkin tidak menjadi masalah besar. Namun bagi sahabat yang memiliki riwayat asam urat tinggi, atau keluarganya memiliki kecenderungan batu ginjal, maka konsumsi leci dalam jumlah besar akan mempercepat proses pembentukan batu dan gangguan ginjal. Kedua, fruktosa yang tinggi juga dapat menyebabkan resistensi insulin. Artinya, tubuh menjadi kurang sensitif terhadap hormon insulin, yang akhirnya berujung pada kadar gula darah yang tidak stabil. Hal ini secara tidak langsung juga berdampak pada ginjal, karena ginjal sangat sensitif terhadap fluktuasi kadar gula dalam darah. Jika lonjakan ini terjadi terus-menerus, maka pembuluh darah kecil di ginjal akan rusak, menyebabkan glomerulosklerosis, yaitu pengerasan filter ginjal. Ketiga, konsumsi leci berlebihan, terutama saat perut kosong, bisa menyebabkan gejala yang disebut sebagai hipoglikemik encephalopathia, terutama pada anak-anak. Kondisi ini menyebabkan kadar gula darah turun drastis dan bisa mengganggu fungsi sistem saraf. Meskipun lebih banyak terjadi di negara-negara tropis seperti India, di mana konsumsi leci dilakukan dalam jumlah besar oleh anak-anak yang kurang gizi, namun prinsip bahayanya tetap sama. Makan leci terlalu banyak dalam kondisi tubuh tidak siap bisa menyebabkan efek yang berbahaya, termasuk memperberat kerja ginjal. Keempat, kandungan kalium dalam leci juga tidak bisa diabaikan. Kalium adalah mineral penting, namun bagi penderita gangguan ginjal, kalium tinggi bisa menyebabkan risiko hiperkalemia, yaitu kelebihan kalium dalam darah yang dapat memengaruhi irama jantung. Satu porsi leci besar bisa menyumbang cukup banyak kalium. Jika dikonsumsi secara berlebihan dan berulang, hal ini bisa menjadi masalah bagi penderita penyakit ginjal kronis. Lalu bagaimana sebaiknya sahabat sehat bersama menyikapi konsumsi leci? Saya tidak mengatakan bahwa leci harus dihindari sepenuhnya oleh semua orang. Namun konsumsi leci harus dibatasi dan dilakukan dengan bijak. Jika sahabat benar-benar menyukai leci, maka sebaiknya tidak lebih dari 5 butir leci sekali makan. Itu pun disarankan dikonsumsi setelah makan utama, bukan dalam kondisi perut kosong. Memakan buah dalam kondisi perut kosong akan mempercepat penyerapan fruktosa dan meningkatkan beban metabolik tubuh,
yang pada akhirnya berdampak pada ginjal. Dan bagi sahabat yang sudah memiliki riwayat batu ginjal, kadar asam urat tinggi, atau sudah terdiagnosis penyakit ginjal kronis, sangat disarankan untuk menghindari leci sama sekali. Ada banyak pilihan buah lain yang lebih aman, seperti apel dan pepaya yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Saya juga ingin memberikan perhatian khusus pada bentuk olahan leci yang banyak beredar, seperti leci kaleng, sirup leci, atau jus leci kemasan. Produk-produk ini biasanya mengandung gula tambahan dalam jumlah besar yang tidak terlihat oleh konsumen. Selain fruktosa alami dari leci, ditambahkan juga gula pasir atau pemanis buatan yang semakin memperberat beban tubuh, terutama bagi penderita diabetes dan gangguan ginjal. Sahabat sehat bersama, salah satu prinsip utama dalam menjaga ginjal adalah keseimbangan. Bahkan buah yang tampaknya ringan dan tidak berbahaya, jika dikonsumsi berlebihan, tetap bisa menyebabkan masalah serius. Leci hanyalah salah satu contohnya. Kita harus terus meningkatkan kesadaran akan pentingnya memilih dan mengatur konsumsi makanan secara bijak, termasuk makanan yang selama ini kita anggap sehat. Jangan sampai hanya karena rasa manis dan kesegaran sesaat, kita mengorbankan fungsi ginjal yang seharusnya kita jaga seumur hidup. Ingat, ginjal bekerja tanpa henti setiap detik, menyaring racun, menjaga tekanan darah, dan mengatur cairan tubuh. Maka sudah selayaknya kita memberikan asupan terbaik untuk mendukung tugas mulianya. Di bab berikutnya, kita akan kembali membahas satu lagi buah pelindung ginjal yang mungkin sudah sangat familiar dan bahkan sering disajikan di meja makan keluarga Indonesia. Buah ini berwarna jingga kekuningan, lembut, manis, dan kaya nutrisi. Kita akan membahas pepaya, dan mengapa buah ini sangat baik untuk pencernaan sekaligus bisa membantu meringankan kerja ginjal. Teruslah bersama kami di channel Sehat Bersama, karena edukasi kesehatan tidak hanya penting, tapi bisa menjadi langkah nyata menyelamatkan hidup. Sampai bertemu di bab selanjutnya. Sahabat sehat bersama yang saya hormati. Setelah kita membahas buah leci yang ternyata dapat membahayakan ginjal jika dikonsumsi secara berlebihan, kini mari kita kembali ke buah yang justru menjadi pelindung organ penting ini. Buah yang murah, mudah ditemukan di seluruh Indonesia, dan sering dianggap remeh. Padahal, pepaya adalah salah satu buah lokal yang memiliki manfaat luar biasa bagi kesehatan ginjal. Pepaya sering disajikan sebagai pencuci mulut, sarapan ringan, atau bagian dari jus buah. Namun sedikit yang tahu bahwa pepaya memiliki berbagai kandungan nutrisi yang secara langsung membantu meringankan beban kerja ginjal. Saya menyebut pepaya sebagai sahabat ginjal dari dapur rumah, karena buah ini tidak hanya menyehatkan saluran pencernaan, tetapi juga membantu tubuh dalam proses detoksifikasi dan perlindungan sel-sel ginjal dari kerusakan. Saya ingin memulai dengan cerita nyata dari pasien saya, Ibu Rinasari, seorang ibu rumah tangga berusia 63 tahun yang tinggal di Yogyakarta. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan sering sembelit, perut kembung, dan rasa tidak nyaman di pinggang. Hasil tes menunjukkan bahwa selain mengalami gangguan pencernaan, fungsi ginjal beliau juga mulai melemah, ditandai dengan kenaikan kadar kreatinin dalam darah. Kondisi ini belum sampai pada tahap gagal ginjal, tetapi jika dibiarkan, bisa berkembang lebih parah. Saat itu, selain memperbaiki pola makan dan memperbanyak minum air putih, saya menyarankan beliau untuk mengonsumsi pepaya setiap hari, sekitar 1 potong besar setara dengan kepalan tangan. Beliau mengikuti saran tersebut dengan tekun. Dalam waktu 3 bulan, bukan hanya pencernaannya yang membaik, tetapi juga warna kulit wajahnya menjadi lebih cerah, dan hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan perbaikan pada fungsi ginjal. Ini adalah contoh nyata bagaimana sebuah langkah sederhana bisa memberikan perubahan besar pada kesehatan. Sahabat sehat bersama, mari kita bahas satu persatu alasan ilmiah mengapa pepaya sangat baik untuk ginjal. Pertama, pepaya mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi. Vitamin C adalah antioksidan yang kuat, yang membantu mengurangi kerusakan sel akibat radikal bebas. Di dalam tubuh, radikal bebas menyerang jaringan, termasuk sel-sel ginjal, dan bisa mempercepat kerusakan fungsi penyaringan. Dengan mengonsumsi vitamin C dari sumber alami seperti pepaya, kita membantu tubuh membersihkan radikal bebas, mengurangi peradangan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh secara keseluruhan. Kedua, pepaya mengandung enzim papain, yaitu enzim alami yang membantu memecah protein dalam makanan. Hal ini sangat penting bagi penderita gangguan ginjal. Mengapa? Karena salah satu tugas berat ginjal adalah membuang limbah nitrogen hasil dari pemecahan protein. Ketika proses pemecahan protein berlangsung lebih efisien di lambung dan usus karena bantuan enzim papain, maka ginjal tidak perlu bekerja terlalu keras untuk menyaring limbah yang terbentuk. Dengan kata lain,
Pepaya membantu proses pencernaan yang lebih ringan dan efisien, sehingga secara tidak langsung meringankan beban ginjal. Ketiga, kandungan kalium dalam pepaya berada pada level sedang. Ini berarti pepaya bisa membantu menjaga keseimbangan elektrolit tanpa menyebabkan lonjakan kadar kalium dalam darah yang bisa berbahaya bagi penderita penyakit ginjal kronis. Berbeda dengan pisang yang kandungan kaliumnya sangat tinggi, pepaya memberikan jumlah yang cukup untuk membantu kerja otot dan jantung tanpa membebani ginjal. Keempat, pepaya juga kaya akan senyawa karotenoid, terutama likopen. Likopen adalah antioksidan alami yang berperan dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dan mencegah pengerasan dinding pembuluh darah. Di dalam ginjal, pembuluh darah kecil sangat penting untuk proses penyaringan. Jika pembuluh ini mengalami penyempitan atau kerusakan, maka kemampuan ginjal untuk menyaring racun akan menurun. Dengan mengonsumsi likopen secara rutin, kita membantu menjaga kelenturan dan kesehatan pembuluh darah tersebut. Kelima, pepaya mengandung kadar air yang tinggi, sehingga sangat bermanfaat untuk proses detoksifikasi tubuh. Kandungan air dalam pepaya membantu memperlancar buang air kecil dan membantu membilas racun serta sisa metabolisme dari tubuh. Ini sangat penting bagi mereka yang memiliki kecenderungan pembentukan batu ginjal, karena aliran urin yang lancar akan membantu mencegah pengendapan mineral di dalam saluran kemih. Sahabat sehat bersama, cara terbaik untuk mengonsumsi pepaya adalah dengan memakannya dalam bentuk segar, tidak diolah menjadi manisan, kolak, atau makanan yang ditambahkan gula berlebihan. Pilih pepaya yang matang alami, berwarna jingga cerah, dan tidak terlalu lembek. Potong secukupnya, dan simpan dalam wadah bersih di kulkas untuk dikonsumsi harian. Porsi yang dianjurkan adalah sekitar 150 gram atau setara dengan satu potong besar setiap hari. Waktu terbaik mengonsumsi pepaya adalah setengah jam sebelum makan utama. Mengapa demikian? Karena enzim papain akan bekerja lebih optimal saat lambung belum penuh oleh makanan lain. Ini membantu proses pencernaan berikutnya berjalan lebih lancar, dan nutrisi dari makanan utama lebih mudah diserap oleh tubuh. Untuk sahabat yang memiliki riwayat batu ginjal, pepaya juga merupakan pilihan yang baik. Pepaya mengandung asam sitrat alami yang dapat membantu melarutkan kristal kecil dan mencegah pembentukan batu ginjal baru. Tentunya, hal ini harus dibarengi dengan cukup asupan air putih dan pembatasan makanan tinggi purin jika sahabat memiliki kadar asam urat tinggi. Satu hal yang perlu diperhatikan, meskipun pepaya sangat bermanfaat, tetap konsumsi dalam jumlah yang wajar. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik, termasuk buah-buahan. Jika sahabat memiliki alergi terhadap pepaya atau sedang mengonsumsi obat tertentu, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Sahabat sehat bersama, tidak perlu menunggu sakit untuk mulai memperbaiki gaya hidup. Menjaga kesehatan ginjal bukanlah sesuatu yang rumit jika kita mau mulai dari kebiasaan kecil. Pepaya adalah contoh nyata bahwa kebaikan bisa berasal dari hal sederhana yang sering kita anggap biasa. Dengan menyertakan pepaya dalam menu harian, sahabat telah memilih jalan alami untuk merawat ginjal dan sistem pencernaan. Di bab berikutnya, kita akan kembali membahas buah yang justru bisa menjadi musuh dalam selimut bagi penderita gangguan ginjal. Buah ini sangat populer, dijuluki buah kebahagiaan, tetapi bisa menyebabkan kadar kalium roket dan bahkan mengganggu irama jantung jika dikonsumsi tanpa kontrol. Kita akan membahas pisang, buah ketiga yang perlu diwaspadai oleh sahabat yang ingin menjaga fungsi ginjal. Teruslah bersama channel Sehat Bersama, karena setiap informasi yang kami hadirkan bukan sekadar teori, tetapi berdasarkan pengalaman nyata dari dunia medis yang bisa menjadi bekal sahabat dalam hidup sehat. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat sehat bersama yang saya hormati. Setelah kita membahas pepaya sebagai buah yang sangat bersahabat dengan fungsi ginjal, kini kita masuk ke pembahasan yang cukup mengejutkan. Kali ini kita akan membicarakan tentang salah satu buah yang sangat populer di Indonesia, mudah ditemukan, terjangkau, dan sering dijuluki sebagai buah kebahagiaan. Buah tersebut adalah pisang. Siapa yang tidak kenal pisang? Rasanya manis, teksturnya lembut, dan bisa dinikmati dalam berbagai bentuk, dimakan langsung, digoreng, dikukus, dijadikan kolak, bahkan dijadikan campuran smoothie. Tapi sahabat, tahukah Anda bahwa di balik segala kebaikan yang ditawarkan oleh pisang, ada juga potensi bahaya yang harus diwaspadai, terutama bagi sahabat yang memiliki fungsi ginjal yang tidak lagi optimal? Saya akan mulai dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya, Pak D. Arto Sutrisno, seorang pensiunan dari Semarang yang berusia 71 tahun. Beliau datang ke klinik dengan keluhan cepat lelah, jantung sering berdebar-debar, dan kadang merasa kebas di tangan serta kakinya. Setelah dilakukan pemeriksaan darah,
ditemukan bahwa kadar kalium dalam tubuh beliau sangat tinggi. Ini sangat berbahaya karena kelebihan kalium dalam darah, atau yang dikenal dengan istilah hiperkalemia, bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang fatal. Ketika saya telusuri lebih jauh, ternyata Pak De Arto punya kebiasaan mengonsumsi 2 buah pisang setiap pagi, karena beliau percaya pisang bagus untuk jantung. Sayangnya, beliau tidak tahu bahwa bagi penderita penyakit ginjal kronis, pisang bisa menjadi sumber kalium yang berlebihan. Sahabat sehat bersama, mari kita bahas bersama mengapa pisang bisa menjadi buah yang perlu dihindari bagi mereka yang memiliki gangguan fungsi ginjal. Alasan pertama adalah kandungan kaliumnya yang sangat tinggi. Satu buah pisang ukuran sedang mengandung sekitar 400 mg kalium. Bagi orang dengan fungsi ginjal normal, tubuh mampu membuang kelebihan kalium ini melalui urin. Namun, bagi penderita penyakit ginjal, terutama yang sudah masuk stadium 3 ke atas, kemampuan ginjal untuk membuang kalium menurun drastis. Akibatnya, kalium menumpuk dalam darah dan menyebabkan berbagai gejala seperti detak jantung tidak teratur, kelemahan otot, hingga bisa menyebabkan henti jantung mendadak jika tidak segera ditangani. Alasan kedua, selain kalium, pisang juga mengandung gula yang tidak sedikit. Ini menjadi masalah bagi penderita diabetes yang juga memiliki nefropati diabetik, yaitu kondisi rusaknya ginjal akibat kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu lama. Pisang yang sangat matang memiliki indeks glikemik yang lebih tinggi, artinya lebih cepat menaikkan gula darah. Jika tidak dikontrol dengan baik, konsumsi pisang yang tanpa aman ini justru memperparah kondisi metabolik dan membebani ginjal. Alasan ketiga adalah persepsi umum yang keliru di masyarakat. Banyak orang berpikir bahwa karena pisang adalah buah alami, maka tidak mungkin berbahaya. Padahal, yang alami belum tentu aman bagi semua kondisi tubuh. Pisang memang bagus bagi mereka yang aktif secara fisik, seperti atlet atau orang yang membutuhkan tambahan energi cepat. Tapi bagi lansia, penderita gangguan ginjal, atau mereka yang menjalani diet rendah kalium, pisang bisa menjadi musuh tersembunyi yang mempercepat kerusakan fungsi ginjal. Lalu bagaimana sebaiknya sahabat sehat bersama menyikapi konsumsi pisang? Saran saya, jika Anda memiliki fungsi ginjal yang masih normal, konsumsi 1 buah pisang per hari masih dianggap aman, terutama jika dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang cukup. Namun, jika Anda sudah terdiagnosis dengan penyakit ginjal kronis, hipertensi, atau diabetes, sangat disarankan untuk membatasi bahkan menghindari konsumsi pisang, kecuali atas saran dokter atau ahli gizi. Jika Anda benar-benar ingin mengonsumsi pisang, ada beberapa trik untuk menurunkan kandungan kaliumnya. Misalnya, Anda bisa memilih pisang yang masih agak mentah, karena pisang matang penuh cenderung memiliki kadar kalium dan gula yang lebih tinggi. Anda juga bisa mencoba merendam potongan pisang dalam air hangat selama beberapa menit sebelum dikonsumsi. Meskipun cara ini belum terbukti secara signifikan menurunkan kadar kalium, tetapi bisa membantu mengurangi konsentrasi gula larut. Yang perlu diperhatikan juga adalah produk olahan pisang. Banyak dari kita yang gemar menikmati pisang goreng, sel pisang, atau keripik pisang. Selain tetap mengandung kalium, produk-produk ini seringkali ditambah gula, garam, atau bahkan pengawet. Ini bukan hanya meningkatkan kadar gula darah, tetapi juga menambah beban bagi ginjal dalam menyaring zat-zat tambahan tersebut. Oleh karena itu, bijaklah dalam memilih bentuk konsumsi pisang, dan jangan lupa baca label gizi jika membeli produk olahan kemasan. Sahabat sehat bersama, penting juga untuk menyadari bahwa pisang bukan satu-satunya sumber energi atau vitamin yang bisa kita andalkan. Ada banyak buah lain yang kandungan nutrisinya lebih seimbang dan lebih aman untuk dikonsumsi setiap hari, terutama bagi mereka yang harus menjaga kestabilan kadar kalium dan gula darah. Contohnya, apel dan pepaya yang sudah kita bahas sebelumnya. Dalam dunia medis, kami sering mengingatkan pasien bahwa pengobatan terbaik adalah pencegahan. Dan pencegahan dimulai dari kesadaran akan apa yang kita konsumsi. Jangan sampai niat baik untuk hidup sehat malah menjadi bumerang karena informasi yang tidak lengkap. Itulah sebabnya edukasi seperti ini penting untuk dibagikan, terutama bagi orang-orang terdekat Anda yang mungkin belum mengetahui dampak dari konsumsi pisang terhadap ginjal. Jika sahabat merasa topik ini penting dan bermanfaat, saya mengajak Anda untuk menyebarkan informasi ini kepada keluarga, teman, atau tetangga. Mungkin ada di antara mereka yang sedang menjalani pengobatan ginjal, atau baru saja didiagnosis menderita hipertensi atau diabetes. Satu tindakan kecil dari Anda bisa menjadi langkah besar bagi kesehatan mereka. Di bab berikutnya, kita akan membahas 2 prinsip kunci dalam menjaga kesehatan ginjal yang seringkali disalahpahami masyarakat umum. Bukan soal buah, melainkan 2 hal yang setiap hari kita konsumsi dan lakukan tanpa sadar,
yaitu pengaturan asupan air dan konsumsi garam. Dua hal ini bisa menjadi penyelamat atau justru memperburuk kondisi ginjal, tergantung pada bagaimana kita mengaturnya. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena video ini belum selesai sampai Anda benar-benar memahami semua aspek penting untuk menjaga ginjal tetap sehat. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Sahabat sehat bersama yang saya hormati. Setelah kita membahas berbagai jenis buah yang dapat membantu atau membahayakan fungsi ginjal, kini saatnya kita beralih ke dua kebiasaan harian yang sering dianggap sepele, namun memiliki dampak luar biasa terhadap kesehatan ginjal. Kedua kebiasaan ini menyangkut hal yang sangat mendasar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu minum air dan mengonsumsi garam. Mungkin sahabat bertanya, memangnya seberapa besar pengaruh air dan garam terhadap ginjal? Jawabannya, sangat besar. Bahkan, dalam banyak kasus pasien yang saya tangani, kerusakan ginjal tidak hanya disebabkan oleh makanan, tapi justru oleh kebiasaan minum yang salah dan konsumsi garam berlebih yang dilakukan bertahun-tahun tanpa disadari. Izinkan saya memulai dengan sebuah cerita yang saya temui langsung di kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu lalu, saya sedang belanja sayur di pasar Tanah Abang. Di sana, saya mendengar seorang nenek berbincang dengan penjual sayur. Ia berkata, "Ginjal saya tidak bagus, jadi sekarang saya tidak berani minum banyak air." Mendengar itu, saya langsung menghampiri beliau secara sopan, memperkenalkan diri, dan menjelaskan bahwa pendapat tersebut adalah keliru dan justru bisa membahayakan tubuh. Sahabat sehat bersama, mari kita bahas dengan jelas dan terperinci. Pertama, tentang konsumsi air. Air adalah elemen utama dalam proses kerja ginjal. Ginjal berfungsi sebagai penyaring utama dalam tubuh. Ia menyaring darah, membuang limbah, racun, dan kelebihan zat melalui urin. Agar proses ini berjalan lancar, tubuh memerlukan cukup air. Tanpa asupan air yang cukup, urin akan menjadi pekat, dan ini dapat menyebabkan pembentukan batu ginjal, infeksi saluran kemih, bahkan mempercepat penurunan fungsi ginjal. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua orang membutuhkan jumlah air yang sama setiap hari. Orang dengan fungsi ginjal normal dan tidak memiliki masalah kesehatan berat disarankan untuk mengonsumsi sekitar 1.500 hingga 2.000 ml air per hari, tergantung pada berat badan, aktivitas fisik, dan kondisi cuaca. Jika Anda banyak berkeringat atau beraktivitas di luar ruangan, tentu kebutuhan air bisa lebih tinggi. Sebaliknya, bagi penderita gangguan ginjal yang sudah memasuki tahap lanjut atau memiliki pembengkakan, edema, maka konsumsi air harus dikontrol secara ketat. Prinsip yang disarankan dalam dunia medis adalah jumlah urin hari sebelumnya ditambah 500 ml. Misalnya, jika hari kemarin Anda buang air kecil sebanyak 1.000 ml, maka hari ini konsumsi air Anda dibatasi hanya 1.500 ml. Ini bertujuan agar cairan tidak menumpuk dalam tubuh yang bisa menyebabkan bengkak, tekanan darah naik, dan memperberat kerja jantung. Kesalahan umum yang saya lihat di masyarakat adalah terlalu ekstrim. Ada yang minum terlalu sedikit karena takut ginjalnya rusak, padahal tubuhnya sehat. Ada pula yang minum terlalu banyak karena percaya bahwa semakin banyak minum air, semakin sehat, padahal ia sudah memiliki ginjal yang tidak mampu menyaring cairan secara optimal. Kedua pendekatan ini sama-sama keliru. Jadi, kuncinya adalah menyesuaikan jumlah asupan air dengan kondisi tubuh masing-masing. Jika ragu, jangan segan untuk berkonsultasi dengan dokter agar tahu berapa batas asupan cairan harian yang sesuai dengan kondisi Anda. Kedua, tentang konsumsi garam. Garam, atau lebih tepatnya natrium, adalah mineral penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan dan tekanan darah dalam tubuh. Namun, konsumsi garam berlebih adalah salah satu penyebab utama hipertensi, dan hipertensi adalah musuh utama ginjal. Dalam jangka panjang, tekanan darah tinggi akan merusak pembuluh darah kecil di dalam ginjal, menyebabkan kebocoran filter, dan mempercepat kerusakan jaringan ginjal. Batas asupan garam yang disarankan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah tidak lebih dari 6 gram per hari, atau sekitar 1 sendok teh. Tapi dalam praktiknya, banyak orang yang jauh melampaui batas ini, terutama karena konsumsi makanan olahan yang kaya natrium tersembunyi. Misalnya, mie instan, sosis, nugget, keripik, makanan kaleng, dan bumbu instan adalah beberapa contoh makanan yang mengandung garam tinggi tanpa kita sadari. Sahabat sehat bersama, saya ingin menyarankan beberapa langkah praktis untuk mengurangi konsumsi garam tanpa mengorbankan rasa makanan. Gunakan bumbu alami. Rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, ketumbar, kunyit, jahe, dan lengkuas bisa menambah rasa tanpa perlu garam berlebih.
Gunakan perasan air jeruk nipis atau cuka apel. Kedua bahan ini memberikan rasa segar dan asam alami yang bisa menggantikan ketergantungan terhadap rasa asin. Masak sendiri di rumah. Memasak di rumah memberikan kontrol penuh terhadap bahan dan bumbu yang digunakan. Hindari terlalu sering membeli makanan jadi yang sulit dikontrol kandungan garamnya. Baca label kemasan. Jika sahabat membeli makanan kemasan, biasakan membaca label informasi gizi. Perhatikan kandungan natrium persajian, dan pilih produk dengan kadar natrium rendah. Kurangi penggunaan penyedap rasa buatan. Banyak produk penyedap mengandung monosodium glutamat, MSG, atau senyawa sejenis yang mengandung natrium tinggi. Selain itu, sahabat juga perlu waspada terhadap kombinasi antara garam dan kurang minum air. Ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya bagi ginjal. Garam tinggi akan menarik cairan ke dalam pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah, sementara kurangnya air menyebabkan urin menjadi pekat dan memicu pembentukan batu ginjal. Dalam jangka panjang, ginjal harus bekerja sangat keras, dan akhirnya bisa rusak lebih cepat dari seharusnya. Sahabat sehat bersama, ginjal adalah organ yang sangat tangguh, tapi juga sangat sensitif. Ia bisa bekerja selama puluhan tahun tanpa henti, tetapi jika kita tidak memperlakukannya dengan bijak, maka kerusakannya bisa datang tanpa gejala, diam-diam, dan baru disadari saat kondisinya sudah parah. Maka dari itu, mulailah dari hal yang kecil dan sederhana. Atur asupan air harian dengan bijak sesuai kondisi tubuh. Kurangi konsumsi garam secara bertahap, dan gantikan dengan bumbu serta rempah alami. Jika kedua prinsip ini diterapkan secara konsisten, Anda sudah melakukan 2 langkah besar dalam menjaga kesehatan ginjal untuk jangka panjang. Di bab terakhir nanti, saya akan mengajak sahabat untuk menyimpulkan semua pelajaran penting yang sudah kita bahas sejak awal video ini. Kita akan merangkum 3 buah pelindung ginjal, 3 buah perusak ginjal, serta 2 prinsip penting yang harus dijaga setiap hari. Bab itu akan menjadi bekal praktis dan mudah diingat agar sahabat bisa langsung mempraktikkan ilmu yang kita bahas di kehidupan sehari-hari. Tetaplah bersama channel Sehat Bersama. Saya akan temani sahabat hingga akhir video ini, karena menjaga ginjal adalah investasi kesehatan yang tidak ternilai. Sampai jumpa di bab terakhir. Sahabat sehat bersama yang saya cintai. Kita telah sampai di penghujung video edukasi panjang ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sahabat sudah menyimak dengan saksama dari awal hingga bab ke-9 ini. Tidak semua orang bersedia meluangkan waktu dan perhatian untuk memahami tentang kesehatan ginjal secara mendalam. Dan jika sahabat masih mendengarkan hingga titik ini, itu adalah tanda bahwa sahabat benar-benar peduli pada kesehatan diri sendiri dan orang-orang terdekat. Di sepanjang 8 bab sebelumnya, kita sudah bersama-sama membongkar berbagai hal yang jarang dibicarakan secara tuntas. Saya yakin banyak dari kita yang awalnya percaya bahwa semua buah pasti sehat, bahwa minum air sebanyak mungkin selalu baik, dan bahwa garam hanyalah penyedap biasa. Namun kini kita tahu bahwa semua itu tidak sepenuhnya benar. Kita perlu memahami konteksnya, kondisi tubuh, dan kebutuhan masing-masing. Karena yang sehat untuk satu orang, bisa menjadi berbahaya bagi orang lain. Mari kita mulai dengan mengingat kembali 3 buah yang sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan ginjal. Cranberry. Buah kecil berwarna merah ini memiliki kandungan antosianin dan proantosianidin yang sangat baik untuk mencegah infeksi saluran kemih dan mengurangi protein dalam urin. Konsumsi jus cranberry tanpa gula setiap hari atau segenggam buah cranberry segar sangat dianjurkan, terutama bagi mereka yang sering mengalami infeksi saluran kemih atau mulai menunjukkan penurunan fungsi ginjal ringan. Apel. Buah yang sangat familiar ini mengandung serat larut air seperti pektin, kalium dalam jumlah sedang, dan antioksidan quercetin yang dapat membantu menstabilkan tekanan darah dan mencegah peradangan ginjal. Konsumsi 1 buah apel ukuran sedang setiap hari. Lebih baik dimakan beserta kulitnya setelah dicuci bersih. Pepaya. Buah tropis kaya vitamin C dan enzim papain ini sangat baik untuk memperlancar pencernaan, membantu detoksifikasi, dan mengurangi beban kerja ginjal. Kandungan air dan karotenoidnya juga membantu menjaga pembuluh darah ginjal tetap sehat. Disarankan mengonsumsi 1 potong pepaya segar setiap hari sebelum makan utama. Lalu, mari kita juga ingat kembali 3 buah yang perlu diwaspadai dan dibatasi bagi penderita gangguan ginjal. Anggur. Buah ini tinggi fruktosa, cepat meningkatkan gula darah, dan mudah dikonsumsi secara berlebihan. Bagi penderita diabetes atau gangguan ginjal, anggur bisa memperburuk kondisi secara diam-diam. Disarankan untuk tidak mengonsumsi lebih dari 10 butir per hari, dan sebaiknya setelah makan, bukan dalam kondisi perut kosong. Leci.
Meskipun menyegarkan, leci mengandung fruktosa tinggi yang dapat meningkatkan kadar asam urat dan risiko batu ginjal. Bagi mereka yang rentan, konsumsi leci sebaiknya dibatasi maksimal 5 butir per hari, dan hindari memakannya dalam jumlah besar sekaligus, apalagi dalam kondisi perut kosong. Pisang. Si buah kebahagiaan ini mengandung kalium yang sangat tinggi. Bagi penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi pisang tanpa kontrol dapat menyebabkan hiperkalemia yang membahayakan irama jantung. Jika ingin mengonsumsinya, batasi 1 buah per hari dan konsultasikan dengan dokter, terutama jika ginjal sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Selain mengenal buah-buahan, sahabat juga telah belajar 2 prinsip dasar yang menjadi pondasi utama dalam menjaga kesehatan ginjal, yaitu mengatur asupan air sesuai kebutuhan tubuh. Bukan berarti minum sebanyak-banyaknya selalu baik. Orang dengan ginjal sehat memang perlu minum cukup, sekitar 1,5 hingga 2 liter per hari. Tapi bagi yang memiliki gangguan fungsi ginjal, asupan air harus disesuaikan dengan jumlah urin hari sebelumnya, ditambah 500 ml. Ini penting untuk menghindari penumpukan cairan yang bisa berujung pada pembengkakan atau gagal jantung. Mengurangi konsumsi garam secara bertahap. Garam berlebih bisa menyebabkan hipertensi, yang dalam jangka panjang merusak pembuluh darah halus di ginjal. Maksimal konsumsi garam harian yang disarankan adalah 6 gram, atau setara 1 sendok teh. Biasakan membaca label makanan kemasan, hindari makanan olahan tinggi natrium, dan mulai gunakan bumbu dapur alami seperti bawang, jahe, kunyit, dan air jeruk nipis untuk menggantikan rasa asin dari garam. Sahabat sehat bersama, semua informasi yang saya bagikan dalam video ini bukan sekadar teori. Ini adalah hasil dari pengalaman lapangan saya selama lebih dari 15 tahun menangani pasien-pasien dengan penyakit ginjal di berbagai tingkatan, dari gangguan ringan hingga yang sudah menjalani cuci darah setiap minggu. Setiap pasien memiliki cerita. Ada yang datang terlalu lambat, ada yang menyesal karena mengabaikan gejala ringan, dan ada pula yang berhasil mempertahankan fungsi ginjalnya karena segera mengubah gaya hidupnya. Karena itu, pesan saya hari ini sederhana tapi sangat penting. Mulailah berubah sekarang. Tidak perlu menunggu ginjal rusak. Tidak perlu menunggu ada gejala berat. Justru saat tubuh kita belum menunjukkan keluhan, itulah saat terbaik untuk mengambil tindakan pencegahan. Jangan menunda perubahan. Jangan tunggu sampai dokter mengatakan bahwa Anda harus menjalani hemodialisis. Jangan tunggu sampai tubuh menjadi lemas, kaki bengkak, atau sulit buang air kecil. Karena saat ginjal sudah rusak berat, sangat sulit untuk mengembalikannya seperti semula. Pengobatan hanya bersifat mempertahankan, bukan menyembuhkan. Sebaliknya, jika Anda mulai hari ini, memperhatikan asupan buah, menjaga pola makan, mengatur minum, dan mengurangi garam, maka Anda sudah memberikan perlindungan terbaik bagi organ yang bekerja tanpa henti ini. Sahabat sehat bersama, saya mohon satu hal terakhir dari Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikanlah kepada orang-orang yang Anda sayangi. Kirimkan kepada saudara, teman kantor, tetangga, atau siapapun yang sedang berjuang menjaga kesehatannya. Jangan anggap remeh kekuatan berbagi informasi. Bisa jadi satu video ini menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Dan jika Anda memiliki pertanyaan, pengalaman, atau ingin berbagi cerita, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan berusaha membaca dan merespons satu persatu, karena saya percaya bahwa edukasi yang benar harus disertai dialog yang baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan edukasi ini bersama channel Sehat Bersama. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini menjadi amal jariah yang terus mengalir manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga ginjal, jaga hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.